Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib Masjid Mujahidin, insyaallah kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada episode malam hari ini, dalam kajian memaknai tauhid dalam salat, bacaan salat, gerakan salat, kita sudah sampai kepada doa ta'awuz atau isti'adah. Jadi setelah kita semua rangkaian yang kita lakukan itu, engkani matama ini purata mengagungkan Allah. Setelah kita berdoa iftitah, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon agar kita dibersihkan dari segala kesalahan, dibersihkan dari segala dosa, dan menyerahkan sepenuhnya diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berdialog dengan Allah. Namun sebelumnya kita mulai dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ta'awuz. Nah, ini bagaimana ini ta'awuz ini? Ini juga tidak boleh kita anggap remeh. Meskipun orang yang tidak membaca ta'awuz, jumhur ulama menyatakan bahasa salatnya tidak batal. Ya, tapi dia cocok dipakai. Harus kita senantiasa mengambil hikmah-hikmah, mengambil berkah-berkah, dan terutama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan besar itu adalah salatlah kamu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku melakukan salat. Inilah yang kita mau betul-betul melaksanakan salat itu, sehingga apakah itu dia bentuk sunnah daripada bagian salat itu, tetap kita tidak meninggalkan, tidak menganggap remeh, karena akan menyempurnakan seluruh kegiatan salat kita. Maka ulama memberikan petunjuk kepada kita sebenarnya apa fungsi ta'awuz ini. Jadi ada orang kalau dia salat dari kemesempajangi langsung baca Al-Fatihah, jadi mulai bismillah. Jadi dia langsung mulai bismillah. Ya, sementara hadis dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu memberikan isyarat harus didahului dengan perlindungan. Ya, harus didahului dengan perlindungan. Bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi tomelo tulu jolori pungala ta'ala, berlindung dari segala keburukan, dari segala mara bahaya, dari segala apa saja yang bisa membuat kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi rusak dan membahayakan diri kita. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dulu pahami ini bahwa intinya ini sebelum kita salat, karena membaca ta'awuz itu baik dalam salat maupun di luar salat itu disarankan, disyariatkan untuk membaca perlindungan kepada Allah sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebelum itu kita membaca ayat Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena ieu kumas sempajan itu tatun itu di saat kita sudah tadi mengagungkan Allah, sudah menyerahkan diri kita totalitas betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diataki ini sudah ni purani pemakada anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhan dan saya adalah hamba. Ini tupuang ini ata
mas sompai tae isompai pung Allah Ta'ala. Kira-kira begitu kalau kata-kata yang betul-betul menusuk. Sehingga pada saat itu jangan kita menyangka bahwa kita ini sudah selamat. Belum. Ternyata jamaah sekalian, di dalam surah Al-A'raf itu dikatakan bahwa la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi maka desi tangero, saya akan benar-benar menghalangi anak cucu Adam itu untuk tidak masuk kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu salah satunya adalah berdiri tegak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kamu maka daya dener ganggu kasih tangi karena mas sumpah jangan tidak. Makanya dalam riwayat azan itu mengenai masalah azan, narik kobang itu kalau azan sudah dikumandangkan, maka perangkat setan itu akan lari terbirit-birit, lari menjauh sampai sejauh-jauhnya dengan mendengarkan kalimat azan. Nah, sampai semakin Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah semakin jauh lari, bahkan di situ dikatakan temi-temi lari, terkencing-kencing lari itu setan itu sampai agi-agi ulone itu nelepuh. Nah, setelah selesai dibaca azan itu la ilaha illallah, nah kemudian setan itu kembali lagi masuk di daerah tempat orang salat termasuk masjid gie. Ini tuh biasa ini kau bangi tahu wes tongena bagusnya itu lain mah bicara kita, tapi konsentrasi kita tetap mengingat dan membalas azan. Tapi lebih afdalnya sebenarnya tidak bercerita, tapi biasa dan konfirmasi cerita Pak ilayani tahu terpaksa ya kita, tapi tetap membalas azan. Allahu Akbar kita balas Allahu Akbar. Agak gina po Pak bangi turbo kecuali hayyalas shalah hayyalal falah dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan kembali itu masuk di dalam barisan kita lagi nih. Setelah masuk dari situ dikamat lagi, dia lagi lari. Setelah kita kamat masuk kita pada kita mau berdiri menyalakan salat, angkat sisi tangannya. Nah, disitulah mulai memasuki diri kita. Ini tuh namanya kan kata biasa aku mas sempajang pilih warukan nama cerita jolo. Wah, ini cerita mana nih? Maka dari mangi sawu sufufakum luruskan sap. Wah, enak penago sama cerita ya. Yang ketua ke sikap bikab biaga. Kenapa sikap bikab bi? Itu sebenarnya para kita itu sebenarnya diganggu setan sebenarnya. Napa tuh ya cerita na? Pura ditakabir imangi Allahu Akbar. Napa ya mega cerita? Matu mas sempaja si matu. Nah itulah sampai di situ supaya kita ini tidak terganggu oleh setan, tidak terganggu karena setan ini akan selalu memasuki batin kita, dan itu yang diserang itu adalah pikiran-pikiran kita secara batiniah. Jadi bukan lahirianya, tapi lahirianya serang batin kita, pemikiran kita. Maka itu al-waswas, bisikan-bisikan. Jadi yang pertama tadi ini Bapak sekalian, secara dalil bahwa kenapa kita mau diberikan arahan oleh Allah sebelum kamu membaca ayat Al-Quran, apakah itu dalam salat atau di luar salat, maka disampaikan pada kita fa iza qara'tal qur'ana fastaiz billahi minasyaitonir rajim. Ini surah An-Nahl ayat 98. Jadi narik komelo kau baca korangnya. Kalau Anda akan membaca Al-Quran itu, maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setan-setan terkutuk itu akan mengganggu kamu. Pasti mengganggu kamu. Kenapa? Karena Allah memberikan informasi seperti itu. Jadi nareko begitu, maka apa kejadiannya di salat? Di salat itu sebelum kita membaca apa? Setelah kita baca taus, maka kita akan membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu adalah rukun salat, dan itu adalah kalau dibaca oleh nasa sempajangnya. Yang kedua, dia adalah Al-Quran. Karena dia adalah Al-Quran, maka ulama berpendapat bahwa kita disunnahkan membaca berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian jamaah sekalian, dasar hukum kedua kenapa kita membaca perlindungan ini, yaitu dari kenapa saya sampaikan ini supaya dasar hukumnya. Karena magini tahu nanti sebentar perbedaannya, ulama memberikan gambaran, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan makruh.
Jadi bagaimana pandangan ulama setelah mendapatkan hadis, melihat hadis ini dan melihat perintah Al-Quran, nah dia akan memberikan hukum. Tanedi makebuah hukum ulama bukan kita hanya menyampaikan hukum-hukumnya. Yang mau memilih hukum 1, hukum 2 silahkan, tidak ada paksaan. Jadi yang cuci paksa tuh saya memilih hukum yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah misalnya berdasarkan hadis ini dan Al-Quran. Nah, boleh silakan. Saya memilih hukum berdasarkan Imam Malik, berdasarkan kajiannya, dasarnya hadisnya ini, silakan. Saya memilih hukum berdasarkan Imam Syafi'i, Imam Hambal, dengan dalilnya begini, silakan. Itu yang kita pahami di dalam tarjih Muhammadiyah. Nah, begitu sebenarnya bertarjih. Bertarjih itu tidak memaksakan kehendak, maka dia itu ia pakai tu ikut dia pakai dia itu si bawah. Tidak begitu. Pakaimu nasabayarmu pahami, tapi harus yakin bahwa Anda tahu betul itu. Aja tu si makadai makai pakai. Agak misengangi, puragi maku tenang, puragi mu tudangang. Oh tidak pernah, saya cuma taklid. Nah, ini bahaya. Jadi tak kong kepigau, tapi untuk tanyakan betul bagaimana hukumnya. Jadi dasar hukum yang kedua adalah riwayat Tirmizi, Abu Daud. Kemudian ini dari hadis ini Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad ini hasan. Syekh Al-Albani juga mengatakan bahwa ini sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbara thumma yaqulu. Jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memulai salat malam. Karena di sini adalah salati bil lail, dia melakukan salat malam. Kabbara, kemudian beliau bertakbir, thumma yaqulu, kemudian mengucapkan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Ini kita sudah bahas yang lalu. Ini perdoangan doa iftitah. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu, berkah atas namamu, kemudian Kau maha tinggi atas kedudukanmu, wa la ilaha gairuk, dan tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Engkau. Thumma yaqulu, kemudian dia berkata Allahu akbar kabira. Thumma yaqulu a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Maka dia membaca perlindungan, dia membaca doa perlindungan. Kemudian dia membaca tadi a'udzu billah, saya berlindung kepada Allah as-samiil alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari gangguan-gangguan setan terkutuk. Hamzihi, yaitu setan yang yang punya penuh dengan kegilaan, kalau mengajak kita lupa dan sebagainya. Kemudian wa nafkihi, dia penuh dengan kesombongan, diartikan sebagai kesombongan. Wa nafsihi, kemudian dia ada sair-sairnya kesenero, ganggu-ganggu ki dengan godaan-godaannya. Nah, inilah yang berdasarkan jadi dua tadi surah An-Nahl ayat 98 dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang di dalam Tirmizi nomor 242 dan Abu Daud 775. Ini dasar kita kenapa kita gunakan melakukan membaca ta'awuz. Jadi kalau tadi nama ta'awuz mas sempajang, apakah dia imam, kemudian dia salat sendiri, atau dia salat berjamaah masih ikut dengan imam sampai reke si bawung pemang kita kabere, maka dia membaca ta'awuz. Jadi aja nih roh kada aja nih baca ta'awuz kada itu anumi. Tidak. Begitu pentingnya ini ta'awuz untuk menjaga kita sebelum memulai membaca Al-Qur'an. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ulama membantu kita dari mazhab-mazhab yang ada, membantu kita memahami ini hukumnya apa, ini berhukum seperti apa. Ada yang memahami bahwa dengan adanya dalil tadi, faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim, dalam surah An-Nahl itu ada yang menyatakan kalau begitu bahwa ini adalah hukumnya wajib, maka wajib orang membaca ta'awuz makiro. Jadi ada sebagian ulama salaf itu memberikan seperti itu, bahwa dia adalah wajib. Kemudian
ada lagi yang memberikan bantahan. Nah, tidak seperti itu. Pernah suatu ketika Rasulullah itu dengan sahabat, dia mencawa-cawa Nabi talo sahabat, maka di sahabat, ya Rasulullah, apa yang anda membuat tertawa? Kata Nabi ta turung ya inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Di situ ternyata Nabi tidak membaca ta'awuz. Tidak membaca ta'awuz. Dari kena kada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Maka ulama menyatakan kalau begitu membaca ta'awuz itu bukan berhukum wajib. Maka dia memberikan hukum adalah sunnah. Jadi hukumnya hukum sunnah. Nah ini kalau yang menyatakan bahwa itu ada wajib, itu ada Sufyan ats-Tsauri, Al-Auzi, Ibnu Hasim rahimullah. Ini bisa kita lihat dalam Sahih Fiqh Sunnah dari karya Abdul Malik Kamal bin Syed Salim. Itu ada dari halaman 1 di bab 1 halaman 331. Di situ dikatakan dia mengatakan wajib. Ini manimatu setelah kita bagaimana memposisikan hukum ini ya terserah. Kemudian yang kedua, ulama bertentang ta'awuz ini ada yang menyatakan ini dalam kitab Al-Qaulul Mubin halaman 109, itu Syekh Masyhur Hasan Salman menyatakan hukumnya sunnah. Karena seperti tadi itu bahwa tidak ada waktu dibaca inna atainakal kautsar degaga, tidak ada yang menyatakan bahwa itu ada kata ta'awuz, tidak ada berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam yang selanjutnya ini ada yang selain menyampaikan bahwa dia adalah sunnah, ini juga yang tidak menyatakan sampai derajat wajib. Itu di hadis Muslim nomor 400 itu ya seperti yang saya katakan tadi pada saat dibaca itu. Nah, ya, Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa dia seperti itu. Di dalam ulama memberikan penjelasan ini ada yang sedikit berpihak yang menyatakan ini Syekh Abdul Aziz At-Tarif Habibullah berkata dalam sifat salat Nabi, dia menulis buku sifat salat Nabi, yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan sunnah. Ini pendapat yang menyatakan sunnah, tetapi kalau kamu pakai wajib silahkan. Pendapat yang ketiga Bapak Ibu sekalian, di dalam pemahaman mazhab imam-imam mazhab itu, jadi tadi kalau menurut Imam Hanafi itu menyatakan dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang dipakai, dan dia menyatakan hukumnya sunnah berdasarkan dalil-dalil yang ada tadi. Kemudian Imam Syafi'i juga memilih, imalat dan apa Imam Syafi'i bacaannya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang dipakai, itu diunggulkan. Imam Syafi'i mengunggulkan itu dan dia juga menyatakan sunnah. Imam Hambal juga menyatakan bahwa dia adalah sunnah. Imam Hambal memilih bacaan a'udzubillahil azimis samiil alimi minasyaitonir rajim. Kidang kaki runtu makro bacaan magi letu tahu smiko magi matawus a'udzubillahil azimis samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah, itu bacaan yang juga merupakan bacaan lafaz ta'awuz. Nah, ini yang dipilih oleh Imam Hambal. Tetapi Imam Malik lain pilihannya. Imam Malik memberikan pemilihan lain. Dia menyatakan dia tidak memberikan bahwa membaca ta'awuz itu sunnah, tidak juga wajib. Bahkan dia menyatakan makruh membaca ta'awuz pada saat salat wajib, dan dibolehkan membaca ta'awuz pada saat salat sunat. Jadi cara-cara ulama itu memberikan ini. Nah, nanti kita ulama-ulama murid-muridnya nanti ini, ulama-ulama ini memberikan pandangan-pandangan yang setelah ditarjih yang mana yang lebih unggul. Ya ternyata tadi ini sudah disampaikan dalam fikih sunnah itu bahwa sunnah membaca ta'awuz itu yang lebih kuat. Oleh karena itu mari kita senantiasa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh, atau a'udzubillahi azimis samiil alim
minasyaitonir rajim juga dibolehkan. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum-hukum begini ya ini kalau berhukum ada hukum begitu disampaikan oleh yang berkompeten adalah imam-imam mazhab ini berdasarkan rentetannya sampai ke Rasulullah aja nih pengewangi di ya apa tuh sih di merepe di mapengyawa. Ulama-ulama terdahulu itu tidak pernah, dia cuma menyampaikan pandangan saya begini, dalilnya begini, yang satu menyampaikan pandangan saya begini, dalilnya begini, saya menyampaikan pandangan saya, dalilnya begini, Anda setuju tidak setuju itu tidak ada masalah. Ini mesti dilanjutkan terus cara-cara ulama memberikan fatwa-fatwa hukum. Ya apa di sesa, ya aku berbeda nih tepa emosi nih, dia napa ada ini, tanya golong aku, mana kemakure kolengi. Kita tuh sikur runtuh, bahkan dianggap remeh orang. Ikut tidak kamu baca buku misalnya, anu kamu baca, ini kan sudah tidak bagus, tidak bagus. Harusnya ini apa semuanya pakai tahu ya apa semuanya pakai. Anu salah pun nak pakai dia mari gagang. Kecuali kalau dia minta dinasihati, ya kita nasihati ya. Kira-kira kumakai magatosi di pendapat, ayo ke pendapat ke makai. Sebaiknya itu Anda membaca ta'awuz. Sebaiknya karena dalilnya begini, yang seperti kita tadi sampaikan. Kasih nama ta'awuz ki melotulu ki jolo Allah Ta'ala. Karena itu setan sudah datang dengan diri kita. Pada saat kita menegakkan salat berdiri itu, setan itu sudah mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengerahkan seluruh tentara-tentaranya. Apa benengnya dia setan yang kamu sempaja kini makan jamana sempajata. Tapi ternyata kan tidak. Sudahlah dipengaruhi pemikiran kita. Dipengaruhilah pikiran kita dengan harta-harta kita. Dipengaruhi bisikan-bisikan kita, rasa takut kita. Papa melusul pun Allah Ta'ala karena kita sudah mengakui Allah, kebesaran Allah, kita sudah akui bahwa Allah yang disembah, keagungan Allah kita sudah akui. Kita sudah minta agar kita dibersihkan. Nah, itu setan bahaya makui, anak pun ada dega lalat tasi bawa ke neraka ku makui. Maka semua tentara-tentara mereka itu dikerahkan. Jadi tasangam kalau ku masih gini dega setan tambah yang katu. Kita jangan menyangka bahwa setan tidak masuk di masjid. Di masjid juga ada setan mengganggu untuk memalingkan kita, cuma caranya beda. Dikerahkan semua tentara sekuat-kuatnya. Maka kita juga harus berusaha sekuat-kuatnya melawan gempuran-gempuran setan itu dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pelajaran itulah maka kita bisa mendapatkan ketenangan, memasuki khusyuk. Nah, lintasan-lintasan pemikiran nanti ini akan diganggu oleh kita ini. Ya, setan-setannya akan mengganggu. Jadi biasa kata makanya bagaimana itu sebenarnya salat khusyuk. Ya, salat khusyuk itu sebenarnya berat. Wa innaha lakabiratun illa Jadi sulit berat betul itu khusyuk. Tapi kalau kita jalani maguru ki pelan 1 kali 2 kali, kita belajar salat dengan bagus, dengan syarat rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya salat itu kita diperhatikan madeceng ipegau tongang, insyaallah kita bisa masuk dalam salat khusyuk. Karena salat khusyuk itu tidak seketika. Maka masum paja nanti tak husunya tidak begitu. Angkat tu masum paja rita mamakko khusyuk kaparo wad dijaji cakarudumi wad dijaji nengar rami galuna nengar lempangimpan apa makan jatuh tidak khusyuk sebenarnya itu. Jadi khusyuk itu tergantung kondisi kita, bagaimana kedekatan kita dengan Allah, bagaimana kondisi rohani kita, batin kita, bagaimana kondisi sehari-hari kita. Tiga Bapak sekalian, kita untuk mendapatkan khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk kalau orang selalu bertengkar? Melemas sempajang. Nah, yung pernah Allahu Akbar na pikir ibu, na tatagawa kamatu saliwar menapan rasa kan dalam wigari bolaku papura kimapagwa misalnya. Macam-macam lah. Jadi apalagi kalau di dalam hati sudah muncul ada retak-retak benci, ada retak-retak iri hati, ini tidak bisa kita mendapatkan. Nah, inilah semua yang pada salat ini supaya setan tidak banyak membisikkan masuk ke dalam diri kita, ya kita sampai kepada permohonan untuk pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, apakah ta'awuz ini dibaca? Ada yang bertanya, ya ta'awuz dibaca gak setiap rakaat? Setiap rakaat dibaca lagi ta'awuz. Misalnya rakaat pertama, auzubillahi minasyaitonir rajim, kita membaca Fatihah. Rakaat kedua, apakah kita baca lagi? Ada ulama berpendapat dengan dalil seperti tadi saya bacakan ini, bahwa membaca ta'awuz itu dibaca terus. Tadi saya dengarkan tadi itu ada yang mengisi tipu roja,
Ustaz Zainuddin itu berpendapat seperti itu, bahwa dibaca terus menurut dia. Tetapi ulama lain menyatakan tidak, itu hanya dibaca sesekali pada saat rakaat pertama saja. Rakaat pertama saja dibaca ta'awuz, yang seterusnya tidak lagi dibaca. Jadi ini dua pandangan. Tapi kalau engkau baca silahkan aja situ makadah anggota nanti pirojo anggota tidak. Ini pandangan dalil, bukan pandangan kelompok. Pemerintah aja makur itu pandangan kelompok mina pakai. Wahai anggota anggota Muhammadiyah, anggota NU, anggota Wahda Islamiyah. Kita ini beragama tidak beranggota-anggota begitu. Kita beragama ini berdasarkan sumber dalil. Sumber dalil Al-Qur'annya mana, sumber dalil hadisnya mana. Nah, kau ini repunai kebetulan pada ki ada yang mereka. Kalau tidak sama tidak apa-apa juga. Jadi jangan ada seperti begitu. Kita ini bahwa iya anu pakai anggota anu pakai misalnya. Tayanu patani anggota dia pakai, tidak begitu. Kita melihat dalilnya. Jadi mereka yang berdalil tadi itu bahwa perintah Allah, bahwa Allah menyarankan kita itu senantiasa berlindung pada saat membaca Al-Qur'an, maka dia memakai setiap rakaat dia baca. Masih membaca Fatihah, membaca si a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulama yang tadi menyatakan yang versi kedua menyatakan tidak dibaca. Yang dibaca itu hanya pada saat satu kali saja dibaca. Terserah kita, terserah. Kalau saya yang saya kuatkan adalah, yang saya terima dan dikuatkan oleh kita adalah kali dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tergantung bacanya. Kemudian apakah bacaan itu dikeraskan atau dilirihkan, disyirkan? Angkatan berpendapat bahwa boleh dikeraskan. Ada yang menyatakan tidak, itu dibaca disirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bagaimana kalau imam boleh membesarkan? Ulama yang lain menyatakan imam boleh membesarkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sekali-kali, misalnya pembelajaran kepada makmum. Pak guru makmum kadang tuh bacaan sebelum membaca Fatihah mak baca kijolo a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi boleh dibaca dikeraskan, tapi imam kotanya ki imam aja bawan. Nah, pataganggu bami, karena prinsip kita salat tidak boleh mengeraskan bacaan karena bisa mengganggu orang di sebelah kiri, di sebelah kanan. Kau ganggu matero manrasai orang khusuannya itu. Jadi kita tidak membaca keras-keras. Kemudian lafaz-lafaz ini, jadi ini ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini lafaz pertama. Ini tadi saya katakan inilah lafaz yang diunggulkan dan disukai oleh Imam Syafi'i. Jadi kira-kira kalau Indonesia ini karena banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i, rata-rata bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua adalah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Ini juga menurut Imam Ahmad, ya tadi Imam Hanbal, Imam Ahmad, Al-Masih, Hasan bin Saleh, Nafi, Ibnu Amir, Al-Kisai ini menilai bahwa lapis inilah yang paling afdal. Jadi masing-masing ulama angka paling diunggulkan, ada bacaan yang paling diunggulkan. Jadi terserah kita mau mengunggulkan yang mana juga. Kemudian yang ketiga, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, innallaha huwas samiul alim. Akhir bacaan itu satu lafaz bacaan daripada ta'awuz. Kemudian yang keempat adalah istaizu billahi minasyaitonirrajim. Ini lafaz ini dipilih oleh Ibnu Sirin dan Hamzah As-Sayyad. Jadi Ibnu Sirin memilih istaizu billahi minasyaitonirrajim. Ini dia, itu sirna baca. Kemudian yang kelima adalah a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim min hamsihi wa nafthihi wa nafsihi, yang seperti tadi hadis ini. Tapi Syekh Abdul Aziz At-Tarib yang menulis buku sifat salat ini menyatakan bahwa boleh memilih, silahkan memilih mana yang menurut kita ambil. Jadi kira-kira makoro membaca ta'awuz. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan kita mengenai masalah bacaan ta'awuz ini, pertama sangat dipentingkan, diperlukan keutamaannya karena kita senantiasa memohon
pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang memang akan mengganggu kita, yang akan memalingkan kita daripada pada saat kita berdiri mendirikan salat. Yang kedua, senantiasa kita ini membaca ta'awuz ini karena memang dia didalilkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl dan didalilkan dalam Al-Hadis tadi. Nah, itu sudah ada jelas, maka pantaslah kita senantiasa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian hukum, berdasar hukum dari ulama memberikan hukum, ya kita cenderungnya kepada bahwa ini adalah sunnah, tapi dia yang sangat disenangi untuk dibaca di dalam salat agar salat kita bisa lebih khusyuk dan lebih baik dan lebih sempurna kita punya ibadah salat. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan melanjutkan pembahasan masuk di basmalah kemudian Al-Fatihahnya. Cedesan deman di waktu kita selesaikan saja ta'awuz, insyaallah minggu depan kita masuk pada sesi tentang surah Al-Fatihah karena kita sudah berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.